warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Nelly Julita dari Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan ayat dan hadis tematik tentang kebenaran. Sebelum saya menjelaskan ayat dan hadis tematiknya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kebenaran. Arti kebenaran di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek yang diartikan sesuatu, pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Contohnya, jika kita mengatakan bahwa bola berbentuk kotak karena hal tersebut tidak sesuai dengan pengetahuan dengan objek, maka dianggap keliru. Namun saat dinyatakan bentuk bola adalah bulat dan terjadi kesesuaian, maka pernyataan dia dianggap benar. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan ayat tentang kebenaran yang mana terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Al-Hujurat ayat 6, yang mana tafsirnya yaitu, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah oleh kalian kebenaran berita itu, apakah ia benar atau berdusta. Menurut suatu qiraat dibaca fatat sabatu, berasal dari lafal at-sabat, yang artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum. Menjadi ma'ful dari lafal fatabayyanu, yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari fa'il, yakni tanpa pengetahuannya, yang menyebabkan kalian membuat kalian atas perbuatan kalian itu, yakni berbuat kekeliruan terhadap kaum tersebut atau menyesal. Selanjutnya Rasulullah SAW mengutus Khalid kepada mereka sesuatu mereka kembali ke negerinya. Ternyata Khalid tidak menjumpai mereka melainkan hanya ketaatan dan kebaikan belaka. Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Selanjutnya ayat tentang kebenaran juga terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumi rabbaka fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau
engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Quran Al-Baqarah ayat 147, yang tafsirnya untuk memantapkan hati orang-orang yang baru, maka Islam dan umat Nabi Muhammad di masa mendatang tentang kebenaran ajarannya. Allah menegaskan bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Kebenaran itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya, bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini, kaum muslimin tidak boleh ragu. Masalah kiblat ini sebenarnya bukanlah masalah prinsip sebagaimana asas agama seperti tauhid, iman kepada hari kiamat, dan lain-lain. Tetapi kiblat ini hanya merupakan suatu arah yang masing-masing umat diperintahkan untuk menghadap kepadanya dalam salat mereka. Kemudian hadis tentang kebenaran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara halal itu sudah jelas dan perkara haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Tafakun alaih. Oleh karena itu, kebatilan hanya laku pada orang yang tidak memiliki ilmu dan marifah sama sekali, dan tidak memiliki perhatian terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah, serta ucapan-ucapan sahabat dan tabi'in. Imam Ahmad rahimahullah berkata, sesungguhnya muncul penentangan orang yang menentang dikarenakan kedangkalan ilmu mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan tidaklah kamu mendapati seorang yang terjerumus dalam bid'ah kecuali karena ia kurang mengikuti petunjuk sunnah dalam aspek pengetahuan dan pengamalannya, yaitu terdapat dalam hadis la yazni azni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.